Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan membahas terkait lingkungan ekonomi untuk ekspansi bisnis kita. Nama yang kita ambil adalah develop ekonomi atau ekonomi maju. Jadi secara umumnya negara dengan ekonomi maju memperjuangkan kebebasan politik, melembagakan pemerintahan demokratis, menegakkan aturan hukum dan mendukung pasar bebas. Nah, ekonomi yang sedang maju ini menunjukkan pergerakan modal yang efisien, kemudian institusi yang stabil, infrastruktur yang luas, dan teknologi mutakhir, serta beberapa indikator-indikator lainnya yang mendukung dikatakan ekonomi maju tersebut. Kemudian beberapa ekonomi maju atau developed ekonomi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain adalah pertumbuhan PDB tahunan, kemudian jumlah startupnya, kemudian tarif pajak perusahaan yang dikenakan oleh pemerintah terhadap perusahaan tersebut yang melakukan ekspansi ataupun perusahaan asal tersebut, kemudian produktivitas tenaga kerja, kemudian waktu dan biaya yang diperlukan untuk memulai bisnis ini. Nah, berdasarkan beberapa sumber yang kami terima, jadi ada scoring yang dilakukan untuk menentukan skor ekspansi global. Yang pertama ada Amerika Serikat yang memiliki ibu kota di Washington. Ini memiliki skor tertinggi 8,05 dari 10. Kemudian yang kedua ada tetangga kita di ASEAN di Asia Tenggara yakni Singapura dengan skor sebesar 7,82. Kemudian yang ketiga ada Irlandia, negara yang beribu kota di Dublin dengan skor sebesar 7,47. Nomor 4 adalah Denmark yang memiliki ibu kota di Copenhagen sebesar 7,26. Dan yang kelima adalah Hungaria yang memiliki ibu kota di Budapest 7,17. Nah, ini adalah beberapa runtutan ekonomi maju berdasarkan skor ekspansi global dari nilai maksimal 10. Kemudian Amerika Serikat ini negara teratas dalam hal ekspansi perusahaan global. Jadi Amerika Serikat atau USA menempati peringkat teratas dalam indeks ekspansi global ini. Karena sehingga menunjukkan bahwa Amerika Serikat sendiri adalah negara terbaik bagi bisnis yang ingin melakukan ekspansi ke luar negeri. Jadi dan sejauh ini Amerika Serikat memiliki jumlah perusahaan rintisan tertinggi dari semua negara yang kami analis, yakni sebesar 73.553 perusahaan. Jadi sebagai gambaran, jumlah tertinggi kedua adalah 14.667 di India, berkurang hampir 60.000 lebih perusahaan rintisan yang ada di India. Jadi selisihnya sangat jauh. Jadi Amerika ini bisa dikatakan terbaik sebagai perusahaan ekspansi global. Dan Amerika juga merupakan salah satu negara dengan waktu terpendek yang dibutuhkan untuk memulai bisnis. Jadi hanya perlu waktu 4 hari dan biaya awal rata-rata yang cukup masuk akal sebesar 725 US dollar. Walaupun ini adalah biaya tertinggi dari 5 negara teratas dalam daftar ya. Jadi 5 negara yang kita list barusan itu ini adalah negara tertinggi Amerika Serikat untuk biayanya. Namun dalam 5 negara itu produktivitas tenaga kerjanya dengan PDB sebesar 70,6 US dollar per jamnya, per jam kerja, dan bahkan menawarkan kecepatan broadband yang sangat baik. Nah, jadi rata-rata 203,81 Mbps. Jadi secara keseluruhan Amerika Serikat ini adalah salah satu lokasi terbaik di dunia untuk memulai bisnis, untuk mengekspansi bisnis, dan mudah untuk melihat mengapa begitu banyak perusahaan yang ingin melakukan ekspansi di sini. Jadi dengan data ini, dengan kecepatan broadband sebesar 203,81, maka beberapa potensi perusahaan startup yang bergerak di bidang teknologi seperti startup maupun yang bergerak di bidang olahraga e-sport itu sangat potensial untuk berkembang di negara ini. Nah, terkait e-sport ini sangat baik ya, di mana secara data engagement itu 79% total online population engagement dengan video games. Kemudian secara cross platform player, hampir 50% player memainkan lebih dari satu platform. Ini terkait bahas terkait e-sport dahulu ya. Dan kemudian spending behavior-nya dalam 3 bulan terakhir 57% menghabiskan spending money dalam video games, dalam e-sport ya. Video games ini bahasa kita mungkin sekarang bahasa di Indonesia lebih terkenal menggunakan bahasa e-sport. Kemudian
dan banyak player yang bereaksi positif terhadap brand dan menemukan brand baru ketika bermain game. Kemudian tingkat pertumbuhan itu sebesar 2 digit di banyak negara. Secara perkiraan CAGR untuk wilayah berikut antara lain 2020 hingga 2025. Jadi diperkirakan pada Amerika Latin 19% dan Asia Tengah Selatan itu sebesar 23,4% dan Asia Tenggara 27,6%. Pada tahun 2025, Newzoo memperkirakan bahwa tingkat pertumbuhan majemuk CAGR untuk penggambar e-sport dari tahun 2020 hingga 2025 akan mencapai sekitar 8%. Mereka memperkirakan jumlah penonton sesekali dalam bertambah menjadi sekian persen. Mohon maaf, ini ketutup. Dan akan ada 314 pertunjukan e-sport hingga total penontonnya 690 juta. Jadi e-sport ini sangat berkembang di seluruh dunia. Pasar negara maju seperti Amerika Utara dan Eropa Barat terus bertumbuh. Namun selama setahun terakhir jumlah penonton paling besar itu ada di Timur Tengah, Afrika Selatan, dan Amerika Latin. Cukup sekian dari kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.